Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama anggota yaitu Angelina Zahra Shalsabila, NPM 4070, Hernita Sulistiawati, NPM 4073, dan Evi Fajar Arifin, NPM 4131. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kas dan rekening giro Bank Indonesia. Yang pertama yaitu kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas ini, tidak termasuk commemorative coin, emas batangan, dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. 2. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank. 3. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan yang keempat yaitu penggunaan untuk transaksi intern bank. Kas suatu bank tidak boleh bersaldo kredit sebab akan mengganggu likuiditas. Saldo yang diperbolehkan minimum sebesar Rp0. Yang kedua yaitu petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening kas kecil. Sistem pencatatan petty cash. 1. Sistem dana tetap atau impress fund system. Transaksi dana kas kecil dapat meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. 2. Sistem dana berfluktuasi, fluctuating system. Dalam sistem ini, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebet dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Indonesia. Dana pada Giro Bank Indonesia merupakan penyediaan likuiditas. Dengan Giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer serta dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Giro wajib minimum Bank Indonesia. Giro wajib minimum atau yang selanjutnya disebut GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bank atau DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Kriteria pemenuhan giro wajib minimum. 1. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK yang dimiliki. 2. Selain memenuhi kriteria 1, maka bagi yang memiliki DPK berikut wajib memelihara tambahan GWM yaitu lebih dari 1 triliun rupiah sampai 10 triliun rupiah sama dengan 1% dari DPK dalam rupiah. Lebih dari 10 triliun rupiah sampai 50 triliun rupiah sama dengan 2% dari DPK dalam rupiah. Lebih dari 50 triliun rupiah sama dengan 3% dari DPK dalam rupiah.
sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud. 3. Pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu, maka masih perlu ditambah persentase tambahan terkait dengan posisi LDR suatu bank dengan rincian 0% untuk LDR bank di atas 90%. 1% untuk LDR bank 75-90%. 2% untuk LDR bank 60-75%. 3% untuk LDR bank 50-60%. 4% untuk LDR bank 40-50%. 5% untuk LDR bank kurang dari 40%. Formula perhitungan persentase GWM. Jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah DBK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%. Jasa giro Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah. Persentase ini merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode harian selama 360 hari. Rumus tingkat bunga efektif tahunan adalah kurung buka 1 ditambah kurung buka tingkat bunga tahunan per 360 kurung tutup 360 hari dikurangi 1. Perhitungan jasa giro. Yang pertama, jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. 2. Dalam hal tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. 3. Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebet rekening giro bank yang bersangkutan. Lalu contoh teori dan kasus. Yang pertama, di dalam sebuah perusahaan, pada pengeluaran biasanya menggunakan kas besar dan juga kas kecil. Mengapa perusahaan tidak menggunakan satu jenis kas saja? Mengapa harus dibedakan menjadi kas besar dan kas kecil? Jelaskan. Lalu yang kedua, Bank Aku memiliki rata-rata DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai 7 bulan September sebesar 75 triliun rupiah dan perhitungan besarnya LDR adalah 80%. Saldo rekening giro rupiah Bank Aku di Bank Indonesia adalah tanggal 16 September sebesar 6.750 juta rupiah atau 9% dari DPK dalam rupiah. Tanggal 18 September sebesar 6.750 juta rupiah atau 9% dari DPK dalam rupiah. Tanggal 19 September sebesar 6.220 juta rupiah atau 8,3% dari DPK dalam rupiah. Tanggal 22 September adalah sebesar 6.750 juta rupiah atau 9% dari DPK dalam rupiah. Tanggal 23 September sebesar 6.750 juta rupiah atau 9% dari DPK dalam rupiah. Tanggal 17, 20, dan 21 adalah hari libur. Dari data di atas, carilah A. Giro wajib minimum harian yang wajib dipelihara. B. Perhitungan jasa gironya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.